Jam 3 sore. Ya. Berarti dilanjut sholat asar jamaah dulu. Dilanjut sholat asar. Tapi khusus hari Jumat dan Sabtu itu cuma sampai duhur aja. Di hari Jumat dikarenakan setelah zuhur kan ada Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel OSIS Biru Putih dalam acara Bincang-Bincang Siswa. Nah, untuk yang perdana ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Kak Syafira, yang mana dia pernah menjabat sebagai jajaran pengurus OSIS tahun kemarin. Nah, pastinya kalian sudah penasaran bagaimana profilnya. Nah, kita nanti akan menggali ya, sebenarnya OSISnya di MTS Unggulan Al-Quran itu bagaimana, terus kegiatannya selama di sekolah ataupun di pondok itu bagaimana. Karena MTS Unggulan Al-Quran adalah sekolah yang berbasis pesantren, jadi ada asramanya. Oleh karena itu kita sambut Mbak Syafira. Oke, terima kasih atas sambutannya Ustadz. Oke. Perkenalkan, nama saya Syafira Zahra Salsabila Al-Adli, biasa dipanggil dengan kata Syafira maupun Fira. Dan saya pernah menjadi wakil ketua OSIS pada jabatan tahun kemarin. Tahun berapa itu? Itu tahun 2020-2021 Ustaz. Oh, baru kemarin ya? Ya, baru kemarin. Dan saya lihat berjalannya anggota pengurus OSIS saya itu berbeda dengan OSIS yang sekarang. Oke, kok bisa? Entah karena anggotanya juga berbeda atau emang pandangan saya berbeda. Oke, ya. Nanti kita akan tanya lebih lanjut. Sebelumnya Mbak Syafira ini berasal dari mana? Saya berasal dari Ngemplak, Kabupaten Boyolali, dengan alamat lengkap Margorjo, Ngemplak, Boyolali, RT 3 dan RW 5. Oke. Saat ini Mbak Syafira kelas? Saat ini saya kelas 9. Kelas 9A. 9A? Iya. 9A itu berarti kelas 9 program tahfidz ya? Iya. Oke. Berarti ini udah punya beberapa hafalan yang di benak kepalanya gitu? Oke, insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Gini, Mbak Syafira itu kan pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS ya? Yes, benar. Dulu pada saat pencalonan ketua OSIS itu bagaimana? Pencalonan ketua OSIS sih aslinya awalnya deg-degan ya Tat ya? Ya. Ya awalnya tanggung jawabnya besar, tapi kok mau maju kayak menggali sedikit apa ya, pengalaman gitu loh buat berorganisasi. Soalnya kan organisasi itu kayak cerminan buat kita masa depan nanti. Ya. Biasa masa depan nanti kita ke kuliah, siapa tahu dapat organisasi yang hampir sama, ketemu orang yang sama, kan kita bisa menjalaninya, kita bisa melewatinya dengan baik. Tapi kalau kita tidak bisa mencoba organisasi tersebut, kemungkinan besar sih waktu kita mengikuti organisasi di tahun yang akan datang, itu kita kaget, loh kok orangnya gini, terus kan kita jadi kok aku pengen mundur ya atau gimana gitu kan Tat. Jadinya saya mulai memimpikan untuk menjadi ketua OSIS, ya meskipun hanya keterima menjadi wakilnya, saya juga nggak apa-apa. Soalnya kan tugasnya mereka berdua itu kan imbang-imbangan ya Tat. Enak aja sih bisa nggak egois, terusan bisa membimbing mereka menjadi lebih baik, itu enak aja menurut saya. Oke. Kalau boleh tahu ketua OSISnya siapa? Ketua OSISnya itu laki-laki Tat. Laki-laki. Dia sekarang kelas 9C. Mungkin dia orangnya sedikit pendiam, susah buat diajak ngobrol. Itu namanya Ilyas. Ilyas. Ya. Nama lengkap? Muhammad Ilyas Aditama. Oke, Muhammad Ilyas Aditama. Tadi kamu sempat bilang bahwa Ilyas itu orangnya pendiam. Padahal yang namanya organisasi itu kan harus saling berkomunikasi, harus saling membahas bersama. Terus cara komunikasinya gimana itu? Dia itu orangnya gini Tat. Komunikasinya itu cuma dengan orang yang terdekat. Jadinya cuma sama saya atau teman-teman yang lain. Jadinya kalau dia kok mau komunikasi atau dia mau menyampaikan ide dia seberapa
menarikkah ide dia, itu dia langsung bilang ke saya, biar saya yang bilang ke mereka. Oh gitu. Soalnya takutnya dia nanti salah bicara. Dia termasuk orang yang gimana ya, demam panggung lah, Tat. Demam panggung. Ya, jadinya bertemu sama orang-orang banyak tuh belum terbiasa gitu. Oh, kalau kamu udah biasa. Kalau saya insya Allah udah pede aja, Tat. Oke. Gini. Coba pengalaman ketika kemarin pada saat menjabat sebagai pengurus OSIS itu bagaimana? Pengalaman saya tuh ada senengnya ada dukanya sih, Tat. Senengnya itu kita bisa berkomunikasi dengan lawan jenis itu lebih, jadinya kita bisa tahu keadaan mereka. Mereka tuh cara menanggapi sebuah persoalan itu kayak gimana, dan kita juga menanggapi sebuah persoalan itu juga bagaimana. Jika kita berbeda pemikiran, itu harusnya kita yang memikirkan. Ya. Jadinya ada suatu keputusan yang harus kita jadi satu. Dan itu kayak menyatukan mereka itu emang awalnya itu susah, Tat. Yang putra memiliki pemikiran masing-masing, yang putri memiliki pemikiran masing-masing. Dan mereka tuh saling bertukar pemikiran itu susah. Jadinya saya sama Ilyas itu bekerja sama gimana buat mereka tuh biar satu tujuan. Karena organisasi tanpa satu tujuan itu mereka bakal bubar. Yang satu kok bikinnya gini aja, yang satu gini aja, yang satu gini aja, mereka nggak mau bersatu tuh nggak akan pernah bisa jalan. Oke, sip. Nah, pada saat itu berapa anggotamu, anggota pengurus? Anggota saya itu awal masuk yang di pertama kali sebelum dilantik tuh ada 25 anggota. 25. Ya, 25 anggota. Tapi karena beberapa anggota yang emang udah nggak bisa, udah nggak mau, emang mereka cuman awalnya main-main aja. Setelah dilantik itu aja ada 22 anggota. Oke, jadi pada saat dilantik berarti berapa? 22 orang. 22. Ya. Oh. Kalau boleh tahu di bidangnya itu ada bidang apa saja? Di bidangnya itu diawali dengan sekretaris. Saya itu ada bendahara, dan seksi-seksinya itu ada seksi keamanan disertakan dengan seksi keamanan disertakan dengan seksi kebersihan. Terusan ada pendidikan dan ada keagamaan. Jadi mereka dipisahkan. Terus ada juga bagian perlengkapan dan kesehatan. Sama Artinya, keterampilan juga sih. Oke. Dari semua bidang-bidang itu, Ya. menurut kamu bisa bekerja sama tidak? Awal-awalnya sih saya ragu sama mereka, tapi Ya. seiring berjalannya waktu, melihat kerja sama mereka, melihat keaktifan mereka, saya baru sadar kalau memiliki anggota seperti mereka itu seperti beruntung, Dad. Kayak Kenapa? mereka itu gini loh, saya bilang A, mereka ngikut A, meskipun dalam hati mereka kayak, kenapa sih kok harus itu aja gitu loh. Ini tetap mengikuti ya, kita seneng-seneng bareng, berjalan bareng, akhirnya alhamdulillah dapat pujian dari para guru-guru bahwa OSIS kita berhasil. Tapi ada sih sedikit masalah yang menerjang OSIS kita itu ya, ada cinta lokasi dan lain sebagainya. Dan itu sih wajar sih menurut saya. Masih SMP ya? Iya, masih SMP, maaf. MTS. Ya, oke. Itu ya karena kan kita sama pengasuh kan harus dipisahkan. Pondok Ya. kita pun juga berbeda, tapi di dalam lingkup OSIS tuh kita kayak sama-sama sebagai ada ikatan keluarga, persahabatan, teman lebih akrab itu di kita. Oke. Jadi menurut saya tuh OSIS itu menyenangkan meskipun ada yang agak nggak enak gitu aja. Oke. Tapi ini kan ketuamu cowok nih. Iya. Nah, pertanyaannya, ada hubungan khusus nggak itu? Hubungan khusus, alhamdulillah nggak ada. Oh, Kita nggak cuma ada. sahabatan aja sih, Oke, nggak lebih. berarti aman ya? Aman, alhamdulillah aman. Ini selain di MTS, Iya. kamu kan juga di asrama. Oke. Nah, coba kalau kehidupan di asrama itu seperti apa? Biar ini teman-teman itu pada tahu. Oke, kehidupan asrama itu menurut saya senang, enak, bahagia juga sih, Tat. Yang menurut senang itu kita bisa menjadi orang yang sangat disiplin. Jadinya Disiplin. setiap pagi kita harus bangun jam segitu ya jam segitu. Jadinya menentukan waktu dengan cara sendiri. Jadinya kita kayak mengatur diri sendiri. Kalau kita jam 7 atau jam 5 pagi harus bangun ya bangun. Gitu. Jadinya dilatih untuk menjadi orang yang disiplin, tidak manja, apalagi dikit-dikit orang tua.
gitu. Artinya Terus, semuanya harus mandiri. iya, semuanya harus mandiri. Soalnya kan kita di sini juga hidup sendiri. Awal pertama kita masuk ke pondok itu kan kita nggak kenal siapa-siapa. Kita sebagai kayak ibaratnya kita kayak sebatang kara di daerah yang banyak orang gitu sih. Menurut saya dulu. Ya emang kalau menangis, kangen orang tua, banyak masalah itu emang menurut saya itu emang tantangannya gitu sih. Oke, berarti pernah nangis juga? Ya pernah waktu dulu 3 sampai 5 kali sering nangis ya, alasan kangen orang tua, alasan teman, itu sih mereka pasti buat alasan yang gitu-gitu aja. Oke, berarti ketika kamu masuk ke pondok itu memang apa ya, rasa kangen dengan orang tua, suasana rumah, jadi semuanya campur aduk akhirnya keluar air mata. Ya begitulah. Jadi senangnya itu kita bisa bertemu dan dengan orang yang jauh dari kita. Jadi semacam kita orang Jawa, Ya. tiba-tiba ada orang Sumatera yang mondok di situ juga. Kita kenal sama dia. Oh, di pondok pesantren Nurul Quran ini ada yang Ada, dari luar Jawa? Ada dari Lampung, ada Sumatera, ada Merauke pun juga ada. Berarti luas sekali ya? Ya luas sekali sih. Insya Allah. Meskipun kita cuman pondok sederhana itu, tapi yang memikat ke sini tuh banyak. Oh, alhamdulillah. Oke. Jadi mungkin ini nanti sebagai tips untuk teman-teman yang mau daftar ke sini ya. Ya, Kamu kan awalnya itu kan nangis, ya. nangis. Nah, tapi kenapa kamu bisa sampai bertahan segini tahun sampai di kelas 9 ini ya? Kenapa? Itu saya mulai berpikir positif sama kata-kata orang tua saya. Jadi seperti ini, Dok, ini kamu harus belajar mandiri ya. Kamu anak perempuan ayah satu-satunya. Ya meskipun kamu ayah bedakan sama saudara-saudara kamu, yang satu cuman sampai SMP, pondoknya kamu saya tegaskan sampai kuliah gitu. Oh gitu. Itu karena perjuangan orang tua saya tuh mau saya yang lanjutin gitu loh. Dulu kan mereka juga pernah mondok tapi cuman yang ayah doang. Itu ayah tuh kayak emang pondok itu tempat paling aman bagi perempuan. Emang pondok itu tempat paling aman bagi perempuan. Tempat paling aman bagi perempuan. Soalnya pergaulan zaman sekarang itu udah mengerikan dari pergaulan dulu zaman dulu, Tat. Zaman sekarang itu pacaran di mana-mana, tawuran di mana-mana, semuanya itu kayak lost aja gitu sih menurut saya. Jadinya perempuan itu aman di pondok aja, Mbak. Jadinya kalau siapapun yang mau ke pondok itu nggak apa-apa. Kita bisa belajar dari sini kata disiplin, kata menghargai teman, mengerti sifat teman. Jadinya kalau kita keluar ke masyarakat yang berada di desa kita sudah paham, oh dia orangnya kayak gini, kayak sama teman saya. Kalau saya menghadapi dia tuh kayak gini aja, pakai cara ini biar dia nggak sakit hati, gitu aja menurut saya. Oke, berarti di pondok itu secara tidak langsung kan belajar hidup di masyarakat dalam lingkup kecil gitu ya. Iya. Jadi banyak bermacam-macam karakter, terus pemikiran, terus suku budayanya juga bercampur di situ. Iya, suku budaya semua juga ada. Oke. Nah, coba ini agak mendalam ini. Kita punya cowok. Saya Ya. sejauh saya di sini tuh saya memang pernah, saya jujur ya, Dad, saya suka sama laki-laki. Tapi saya ingat aja kalau anak santri itu kan nggak boleh pacaran ya, Dad. Ya. Saya Sebenarnya nahan bukan aja hanya sih. santri saja. Iya sih, Dad. Islam tuh Semuanya itu juga nggak boleh. nggak dibolehkan, dalam agama tuh juga melarang, soalnya takut-takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya suka sama cowok itu emang pernah, tapi saya coba mengkondisikan buat ditahan gitu aja. Kalau emang berdoa aja sih buat dia, kalau emang dia baik buat saya, ya semoga kita bisa bertemu di masa yang depan. Tapi kalau dia nggak baik buat saya, mending dekat kayak lebih baik aja lah gitu menurut saya. Oke. Lagian kamu kan juga program tahfidz ya. Iya, Nah. saya masih sayang sama hafalan sih. Oke, kalau boleh tahu ini sedikit bocoran sudah mengantongi 10 juz atau lebih? Ya, Kurang 10 lebih? juz itu alhamdulillah Oh, sudah ya? enggak, tapi Oke. Oke, terima kasih ya. Untuk biasanya itu orang-orang tahfidz itu untuk mengatakan sampai juz berapa itu privasi ya. enggak. Jadi kita nggak bisa memaksa Mbak Safira ini sampai juz berapa gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke. Terus awal kenapa kamu itu dulu masuk di
MTS Unggulan Al-Quran. Kamu dulunya kenalnya MTS-nya dulu atau pondoknya dulu? Pondoknya dulu, Tat. Saya nggak tahu kalau sini ada MTS-nya Oh, awalnya. Malahan. Menurut saya tuh kayak gini, kita tuh mondok tapi sekolahnya di luar gitu. Menurut saya dulu. Dulunya? Iya, tapi setelah penjelasan dari ayah, gitu katanya di sini juga ada dari mulai TK sampai SMA. Di sini juga ada cabang dari universitas juga kan, Tat, ya? Iya. Nah, jadinya kalau saya jadi baru tahu aja sih, oh ternyata udah ada sekolahannya tau gitu. Jadinya masuk ke sini pun nggak usah ribet harus cari sekolahan dulu di daerah sini tuh nggak usah. Jadinya sini udah ada menyediakan sekolah dan itu berbasis pondok pesantren tuh menurut saya tuh keren aja sih, Dad. Baru kali ini saya tahu kayak ada sekolahan itu berbasis pesantren. Tahu saya kan cuma negeri swasta gitu aja di luar cabang itu toh. Oke. Berarti kan tadi dulunya itu malah taunya sekolahnya di luar tapi taunya modalnya sekolah di dulu. sini Iya, gitu. taunya dulu gitu. Oke. Itu nanti kan asramanya beda ya? Iya. Asrama antara putra dan putri beda. Iya. Terus untuk sekolahnya gimana? Di sekolahnya itu dipisah atau? Di sekolahnya pun juga dipisah. Dipisah? Soalnya pengasuh kita tuh juga kayak memberi jarak untuk yang laki-laki dan perempuan. Takutnya kan kita masih labil ya, Dad. Iya. Masa puberitas itu di umur-umur kita gitu. Takutnya kalau digabung itu kayak tiba-tiba waktu jam kos malah pacaran atau gimana gitu kan, takutnya kayak gitu. Soalnya per kelas itu kalau dikasih CCTV kan ya biayanya kan sangat besar ya, Dad. Oke. Jadinya Tapi kan setidaknya di beberapa titik sudah ada CCTV ya? ya, Nah, itu alhamdulillah juga ada. Jadinya kalau ada yang melanggar peraturan itu enak lihatnya, Dad. Soalnya kan CCTV-nya juga canggih, Dad. 3 bulan yang lalu masih bisa diputar kan itu? Masih bisa kan? Nah. Biasanya masih bisa. Oke. Nah, untuk selanjutnya Iya. kembali ke OSIS. Oke. Menurut kamu program yang sangat berkesan ketika kamu menjabat sebagai pengurus OSIS itu apa? Program yang berkesan menurut saya itu yang pertama kitobahnya, Dad. Kitobah. Iya. Kitobahnya itu kayak bisa membuat kita tuh harus punya rasa berani untuk buat menghadapi semuanya. Kita berbicara sama mereka, itu kan umum ya, Dad. Biasa di situ ada cibiran, tiba-tiba, alah, kamu aja lu juga ngelakuin kok ngandanin orang kan gimana gitu kan. Artinya iso ngandani tapi gak iso ngelakoni. Tapi kan saya kan punya tanggung jawab buat ngasih tahu kalian, buat saya mengerjakan atau enggak kan itu udah tanggung jawab saya, itu udah hak saya. Yang penting buat kalian, yang bermanfaat buat kalian saya sampaikan gitu. Ini kita di situ juga bisa menggali kayak bakat-bakat mereka, semacam dalam bagian pidato, bagian kiroah atau bagian yang lainnya lah. Jadi kita bisa menggali, oh itu orangnya suaranya bagus sih, bisa buat lomba kiroah, buat lomba tilawah kan gitu kan, Dad. Bisa menggali bakat-bakat mereka sih menurut saya. Artinya untuk program kitobah itu apakah baru pertama di kepengurusanmu atau Enggak. sebelumnya sudah ada? Sebelumnya tuh sudah ada. Tapi sebelumnya itu juga di program saya tuh malah bisa saya tekankan. Oh gitu. Soalnya di program sebelumnya kadang pengajian, kadang enggak gitu kan, Dad. Kalau saya itu setiap hari Sabtu itu harus. Setiap hari Sabtu. Iya. Jam berapa itu? Itu setelah pada sekolah, jadi setelah duhur berjamaah. Oh gitu. Jadi di MTS itu berarti anak-anak selalu jamaah ya? Iya, selalu jamaah. Jamaah duhur Dan asar. asar. Pulangnya jam berapa? Itu tergantung hari sih biasanya, Tat. Kalau hari Senin sampai hari Kamis itu sampai jam 3 sore. Jam 3 sore. Iya. Berarti dilanjut sholat asar jamaah dulu. Langsung sholat asar. Tapi khusus hari Jumat dan Sabtu itu cuma sampai duhur aja. Di hari Jumat dikarenakan setelah zuhur kan ada Jumatan. Ada jam Jumatan. Setelah Jumatan, eskul, pidato sama kiroah. Untuk itu selama pandemi ini. Iya, selama pandemi ini. Oke, tapi sebelum pandemi itu ada banyak. Ada sih, ada hadroh juga. Oh, gitu. Ada, ya agak banyak sih, tapi ya karena pandemi ini ya. Tapi bersyukur ya karena di pondok itu kan bisa tatap muka, alhamdulillah bisa aktivitas tatap muka biasa. gitu. Oke. Terus untuk hari Sabtunya kan sampai duhur. Iya. Nah, sampai duhur itu berarti ada kegiatan apa habis duhur? Habis duhur itu kan ya pengajian tadi kan, ya. Setelah pengajian nanti kita ada ekstrakurikuler pramuka. Oh, berarti mulai jam
Pramukanya itu biasanya mulai dari jam 1:30 sampai jam 3 kalau nggak salah. Oh, 1:30 sampai jam 3. Itu Iya. untuk kelas 7 sama kelas 8. 7 kelas 8. Ya, soalnya kelas 9 kan udah menginjak semester 2, jadinya nggak mengikuti program, nggak mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Oh, gitu. Jadi bisa fokus ujian Iya, ya. Kalau bahasanya. kalau fokus. Oke. Mbak Safira itu kalau kesan di pondoknya itu bagaimana? Kesan gimana maksudnya? Maksudnya apakah kamu itu nyaman, terus programnya di pondok itu bagaimana gitu? Nyamannya sih nyaman sih, Tat. Soalnya pengurusnya itu tegas buat mengurusi orang-orang yang melanggar peraturan. Menurut saya tuh kayak ada segelintir pelajaran aja. Jadi kita tuh harus tegas, nggak tahu siapapun dia. Meskipun dia saudara kita, meskipun dia sahabat kita, teman kita atau yang lainnya. Kita tetap tegas. Kita diberi tanggung jawab sebagai pengurus pondok. Jadinya kita harus menertibkan peraturan pondok. Jika kok ada orang yang melanggar kan kita harus menghukumnya. Ya. Ya itu kan ada tingkatan sendiri buat penghukumannya ya, Tat. Gitu ada tingkatan sendiri soalnya. Nah untuk menurut saya tuh hukuman yang paling saya suka itu bagian penghukuman sholat. Sholat. Ya, Jadi alfa sholat. nggak jamaah, Ya nggak jamaah nggak maksudnya. jamaah gitu. Terus Nggak jamaah terus beladat keluar pondok tanpa izin tuh menurut saya sih bagus aja, keren aja sih hukumannya. takzirannya apa itu? Kalau buat yang jamaah itu kan setiap hari Minggu itu dikumpulkan. Selama seminggu itu alfanya berapa? Setahu saya sih gitu ya, Tat. Ya. Kalau alfanya lebih dari 1, bisa jadi 3 ke atas lah ya. Itu kita dikalungin selama 1 minggu kalau nggak salah. Seminggu itu dengan tulisan saya malas jamaah. Itu kan mereka biar bisa mengundang kalau kan malu ya, Tat, dilihat sama yang laki-laki kan sekolahnya masih satu tempat, tapi kan cuma beda kelas. Gitu kan ya malu. Masa perempuan kan notabene biasanya orangnya rajin kan ya, Tat. Jadinya masa ya nggak jamaah gitu kan. Terus kan enaknya juga tuh kita disuruh ngaji. Jadinya tergantung alfanya. Tapi kalau cuma alfa 1 kali itu terkadang 15 menit. Tapi kalau gitu. sampai 2-3 kali dan terus berlanjut itu ya tinggal dihitung aja 15 dikali berapa gitu. Jadinya kita bisa sisan buat yang tafid itu buat undaan. Buat yang mereka tuh bisa mengulang hafalan dan mereka nggak lupa kalau buat ngaji gitu hari Minggu. Soalnya kan hari Minggu notabene kan weekend ya, Tat. Iya. Weekend itu kan biasanya orang-orang males-malesan, rebahan atau sebagainya. Cuman acara kita kan cuman awal itu roan dulu, setelah itu senam, setelah itu makan. Setelah makan kan kita nggak tahu mau ngapain. Kosong gitu Iya, ya? kosong itu emang kosong. Tapi khusus buat yang tafid mereka itu semaan, Tat. Sekarang ada program semaan seperempat dibagi di beberapa titik tempat. Jadi ada kelompok-kelompok Iya, untuk ada semaan kelompok-kelompok gitu. semaan. Tapi yang bukan tafid kan bisa sih mereka nggak kenapa-kenapa kan, Dad. Jadinya ada yang takziran, ada yang nyetrika, ada yang ini kayak urusan pribadi gitu khusus bukan yang Oke. tafid. Artinya memang dikhususkan hari Minggu itu untuk istirahat gitu Iya, ya. istirahat. Oke. Nah, sekarang pada saat Kak Safira ini menjabat sebagai pengurus OSIS, Ya. cara bagi waktunya gimana? Padahal kamu itu pengurus OSIS, terus juga program tahfidz. Nah, itu gimana itu? Cara bagi saya tuh gini. Jadinya kalau emang kok tugas saya untuk menjadi OSIS tuh saya lebih tekankan ke OSIS dulu. Jadinya gini, kalau setiap jam sekolah itu kan kita kalau ke tafid itu kan nggak terlalu ditekankan ya di sekolahnya, Tat. Itu cuman nggak ngaji biasa, tapi kan lebih nggak dibedakan gitu ngajinya sama yang lain gitu. Nah, situ saya mulai fokuskan diri ke OSIS seperti menghukum, terusan membuat kesepakatan sama yang lain atau membuat program dengan kumpulan. Tapi kumpulan itu saya buat waktu bukan di jam pelajaran, Tat. Kalau di jam pelajaran takutnya itu ya kayak sungkan Ketinggalan. sama guru gitu juga, takut ketinggalan ketinggalan juga juga. ya? Nah gitu kan. Soalnya kita kan udah MTS juga, nggak kayak SD yang dulu sukanya main-main gitu. Jadinya setiap pulang sekolah. Tapi yang saya ambil itu dulunya kan waktu saya kelas 8 itu kan ekstrakurikuler pramuka itu kan belum diadakan ya, Tat. Karena pandemi ya? Iya, karena pandemi itu. Jadinya saya memilih waktu hari Sabtu. Sabtu setelah pulang sekolah ini notabene pas setelah pengajian.
Oh, Gitu. Saya setelah buat pengajian saya buat kumpul. kumpulan. Ya entah itu membahas program atau membahas masalah-masalah lainnya. Oke. Itu saya juga kadang mengajak pembina, kadang ya enggak. Tapi kalau pembinanya sibuk ya saya bisa insya Allah bisa mengurus sendiri. Nah, tapi kalau kok udah sampai pondok, itu saya lebih ke tafidnya saya. Jadinya lebih ke pondok saya gitu loh, Tat. Acara saya. Jadinya waktunya saya membuat hafalan dan waktunya saya membuat apa itu pengulangan. Jadinya pasnya itu murojaah Oke, gitu murojaah. bahasanya. Oke, Iya. jadi ini luar biasa ya. Jadi kamu memang benar-benar manfaatkan waktu ketika di sekolah karena kamu sebagai wakil ketua OSIS ya. Iya. Kamu memang ya udah ini waktunya saya jadi OSIS OSIS, gitu. gitu. Terus ketika sudah balik ke pondok, saya sebagai seorang santri yang harus tahfidz Menjalankan. karena programnya tahfidz gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, mungkin apa ya, karena ini kamu kan sudah setidaknya sudah di benak kepalamu itu ada 10 juz. Mungkin trik-trik supaya baru kelas 3 MTS atau kelas 9 tapi udah dapat 10 juz itu kan luar biasa ya. Oke, gimana itu? Itu kalau buat menghafal tuh lebih menurut saya ya lebih mudah menghafal daripada mengingat, Tat. Oh gitu. Iya. Artinya Pengasuh menambah hafalan itu itu lebih mudah daripada mengulang hafalan yang mengulang lalu. hafalan. Oke. Menurut saya tuh gitu, Tat. Pengasuh saya dulu tuh juga pernah anumator berbicara kalau gawe hafalan ki gampang, Dok. Tapi ngulang hafalan sing biyen ki angel ngono. Oh. Soalnya pengasuh saya tuh juga bilang, saya tuh juga pernah merasakan menjadi santri tahfidz. Itu yang saya rasakan tuh juga kayak gitu. Menambah hafalan itu mudah, tapi mengingat yang lalu itu sulit, Tat. Oke. Gitu. Jadinya saya membagi waktunya kalau malam hari setelah Isya itu kan ada program buat murojaah bersama-sama. Iya. Nah, alhamdulillahnya pengasuh saya itu perhatian gitu. Jadinya memberi waktu kita buat murojaah. Di situ difokuskan untuk murojaah ya murojaah. Nggak boleh membuat hafalan. Oh gitu. Iya. Tapi yang bukan tahfidz itu biasanya diniyah. Tapi Diniyah. kalau kita murojaah itu sampai jam 9 malam. Setelah jam 9 malam itu kita difokuskan untuk membuat hafalan. Karena di jam-jam seperti jam 11 malam, 12 malam, hari-hari yang sepi itu membuat hafalan itu mudah, Tat. Oh gitu. Karena mengingat itu kan kadang-kadang ada ayat yang sama, tiba-tiba harusnya ayat ini yang dibaca malah ayat Meloncat yang gitu ya? meloncat jauh gitu kan. Aduh. Oke. Nah, ini supaya teman-teman itu tahu, jadi pondoknya itu namanya apa, terus pengasuhnya itu siapa, biar semuanya itu tahu. Oke. Pondoknya itu kita tuh cuma pondok cabang ya, Dad. Pondoknya tuh yang pusat itu berada di Teter. Di Teter Naekan, di Teter Simo. Oke. Daerah sana. Nah, itu dikhususkan pondoknya itu buat yang kayak udah pengabdian atau yang udah kuliah gitu. Oh, jadi di sana Udah besar-besar gitu. di sana itu khusus yang kuliah di sana sama yang khusus tahfidz di sana gitu. Ya, gitu. Kalau udah yang besar-besar gitu. Namanya pondoknya itu Pondok Pesantren Nurul Quran. Jadinya dari atas namanya aja tuh udah menekankan ke Al-Quran. Karena Nurul Quran kan memiliki arti cahaya Al-Quran. Jadinya biar kami santri itu memancarkan cahayanya Al-Quran gitu sih. Subhanallah. Oke. Gitu. Tapi kalau yang di pondok yang di cabang ini, yang pondok kedua itu dipisahkan antara pondok putih dan pondok putra. Di pondok pusat kan masih disatukan, tapi cuman beda bangunan gitu sih, Tat. Cuman berseberangan gitu sih. Kalau di sini kan udah beda dukuh juga. Sini di Nayan, yang perempuan di Karanggeneng kan, Tat. Nah, pengasuh yang putri, khusus putri itu namanya Gus Darmaji dan Ustazah Ari Yani Fadilah. Tapi yang di pondok putra itu Gus Muhammad Manan Maknawi sama Neng Fadlah Arina Manasikana. Jadinya di pondok putih dan pondok putra itu pengasuhnya sudah beda. Oke. Nah, sebagai penutup ini biar teman-teman itu semakin tertarik untuk masuk di Nurul Quran. Oke, coba silahkan apa yang mau disampaikan. Oke, menurut saya tuh santri itu nggak harus urusan keagama. Santri juga bisa menjadi menteri, bisa juga menjadi presiden. Contohnya Kiai wakil presiden kita itu kan dulu kan juga santri kan. Jadinya nggak semua santri itu harus menjadi tokoh agama kayak semacam kiai atau apa, itu nggak harus. Jadinya santri itu juga bisa menjadi tokoh dalam bangsa seperti menteri,
bupati atau lain sebagainya. Nah, untuk menjadi santri pun sekarang juga dibuka dari komandan tentara kita yang sekarang itu kan buka untuk tentara itu lulusan dari jebolan dari pondok pesantren juga kan sekarang Ustaz. Oh iya. Nah, Betul. jadinya santri itu nggak harus menjadi ke agama itu nggak harus, dia juga bisa menjadi tentara, polisi, dokter dan sebagainya. Jadi kalian nggak usah berpikir, santri kan cuma agama doang, aku aja nggak pintar agama kan gitu. Jadinya nggak harus. Kalian kalau mau memiliki cita-cita sebagai dokter, ya dokter. Tapi kan diselingi dengan kayak agama kita jadi bisa paham agama gitu. Oke. Nggak Jadi seharus agamanya semakin kuat gitu ya ya. agamanya kuat, apa umumnya juga kuat. Itu kan Iya. biasa jadi satu kesatuan yang keren gitu aja sih Tad. Santri jadi dokter itu kan sekarang udah nggak jarang gitu kan ya. Jadinya menurut saya mau menjadi santri itu silakan. Santri itu asyik. Ya menurut saya asik aja sih. Karena kita bisa mengenal banyak orang, kita bisa mengerti arti kehidupan, kita bisa mengerti jalannya lika-liku kehidupan. Jadinya kita nggak kaget kalau di masyarakat, ya saya ulang kembali ya Tat, nggak kaget gitu di masyarakat. Terusan masyarakat juga membutuhkan pemuda-pemuda yang mengerti tentang agama. Oke. Jadi pemuda yang sekarang kan mereka nggak terlalu gagas, nggak terlalu penting agama, paling udah ada mudin, udah ada kiai yang lain gitu. Oke. Kalau mereka seandainya mereka sudah tiada, siapa pengurus mereka? Gitu loh Tat. Terus mereka pasti santri yang paham tentang agama. Jadinya kalau nggak ada santri pun nggak ada penerusnya. Jadinya Islam yang notabene agama Indonesia ya notabene masyarakatnya beragama Islam. Jadi ini kan bisa ada yang penerusnya gitu loh Tat. Gitu aja pemuda itu nggak harus menguasai bidang umum doang gitu aja. Oke. Soalnya organisasi pun kita membutuhkan tentang segelintir tentang keagamaan gitu. Artinya kita dalam lingkup semuanya itu tetap membutuhkan agama. Oke. Ya meskipun kita berbeda-beda agama, ada yang Kristen, ada yang Hindu, itu sih menurut kepercayaan mereka masing-masing aja. Kalau kita yang Islam, kita gini gitu aja. Tapi kita tetap toleransi, tetap menghormati mereka yang berbeda agama. Kita tidak melawan mereka. Kamu itu harusnya agama Islam bukan agama Kristen. Kita nggak pernah menekankan mereka seperti itu. Karena Islam itu fleksibel. Jadinya kita itu kayak enak aja gitu. Kalau kalian misal lagi sakit ya Tat, kita kan sholat itu kan kewajiban ya. Kalau emang dia nggak kuat buat berdiri buat wudhu, kita bisa tayamum. Kalau mereka kok waktu sholat mereka tidak bisa berdiri, kita bisa dengan duduk. Terusan kok duduk juga nggak bisa, terbaring pun juga bisa. Kok terbaring tetap nggak bisa, dengan isyarat pun juga bisa. Kalau kok udah semuanya udah nggak bisa, perlu disolatkan sih menurut saya Dan. Oke. Nah, teman-teman, inilah tadi sekilas profil dari Kak Sakira. Dia itu saat ini sedang menempuh studi di MTS Unggulan Al-Quran kelas 9 ya? Iya. Kelas 9 tahfidz. Makanya bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan ke Pondok Pesantren Al-Quran ataupun MTS Unggulan Al-Quran, jangan ragu-ragu lagi. Karena kita bisa melihat betapa luar biasanya kehidupan di pondok dan juga kehidupan di MTS Unggulanul Quran. Oke, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih sekali kepada Kak Safira yang telah meluangkan waktunya. Dan saya harapkan Kak Safira tetap membantu adik-adiknya ya. Ya, pengurus yang baru ini semoga bisa berjalan terus. Oke, untuk teman-teman jangan lupa tetap ikuti channel kami dan nantikan acara-acara berikutnya. Oke, terima kasih dari kami cukupkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.